Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki Judika. Terpujilah Allah kita, seluruh perkataannya melalui Yesus Kristus penuh dengan kuasa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah Minggu pada saat ini. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan Anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3.
Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami
kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Sido Raja Bina bakit ni amana Manggonggomi sasude Manggonggomi sasude Jalana sahajol maon Tu ibana do mahar Tuhan Parhato potan nabe Parhato potan nabe. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah
kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dibagikan melalui Sintuawik dan grup WA. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Tuton dikon o Yesus, patol has hatami, asa sonang rohaku, unang sai gangguwi, rohakinon dohoton dikon nang tumangi hon ho di sondoau na posomon rade tumangi hon ho. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri
dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah hal terpenting dalam kehidupan orang percaya, dan ketaatan itu merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengalami pertumbuhan rohani dan mencapai kedewasaan penuh. Memang tidak mudah untuk hidup taat, tapi hal itu bukan alasan untuk tidak mau belajar melakukannya. Bisa saja ibu bapak dan saudara-saudara, ketaatan terjadi tergantung kepada situasi. Ketika Allah memberikan apa yang menjadi keinginan kita, namun akan berbeda jika rancangan Allah berbeda dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tentu akan terasa sulit untuk hidup dalam ketaatan, atau boleh dikatakan yang lebih berat lagi jika ketaatan kepada Allah menimbulkan penderitaan di dalam hidup ini. Mungkin kita pernah merasakannya. Ketaatan terhadap kebenaran Tuhan menjadi sumber penderitaan yang membuat hidup kita terasa sangat-sangat berat. Namun ibu bapak dan saudara-saudara, ingatlah, hidup yang dijalani tidak selamanya mudah untuk dijalankan. Sebagai orang percaya kepada Kristus, bagaimana kita memandang dan menerima penderitaan melalui ketaatan kita kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita mau belajar sikap hidup dari sikap hidup Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia sebagai anak, Ia memberi teladan kepada kita tentang bagaimana Ia taat melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan di dalam keadaan sebagai anak manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, kalau Bapa yang ada di dunia ini saja menginginkan setiap anaknya untuk taat terhadap apa yang diperintahkan,
apalagi Bapa yang ada di sorga. Ia sangat mengharapkan anak-anaknya, ia sangat mengharapkan orang percaya, ia sangat mengharapkan kita semua hidup di dalam ketaatan, bukan hidup menurut kemauan kita sendiri atau seenak kita sendiri. Yesus tidak belajar secara teoritis, melainkan belajar melalui pengalamannya sendiri lewat menghadapi penderitaan. Hanya Yesus Kristuslah yang layak untuk dipercaya ketika kita sendiri mengalami penderitaan karena ketaatannya kepada Bapa. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah dikatakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Yesus sangat menderita dan sungguh-sungguh meratap kepada Bapa. Peristiwa itu menggambarkan seorang yang benar-benar putus asa. Namun ibu bapak dan saudara-saudara, dalam penderitaannya sebagai manusia, Yesus memperlihatkan bagaimana ia tetap membangun hubungan yang erat kepada Bapa yang mengutus dia. Yesus adalah anak Allah, ahli waris segala sesuatu, dan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi sebagai anak, Yesus taat kepada kehendak Bapanya, taat sampai akhir, sehingga ia dibangkitkan dari kematian dan menjadi imam besar untuk selamanya. Dia disempurnakan melalui ketaatannya, dan kesempurnaan tersebut adalah penggenapan karya Yesus sebagai jurus selamat. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Kita mau diingatkan bahwasanya penderitaan merupakan suatu realitas yang tak terelakkan, yang bisa terus menghantui hidup manusia. Namun ibu bapak dan saudara-saudara, sesungguhnya penderitaan bisa membuat kita lebih peka untuk mencapai tujuan dengan meninggalkan kekuatan diri sendiri kepada hidup oleh iman kepada Allah. Mari kita melihat ketaatan dalam penderitaan tidak hanya dari sudut pandang manusia atau melihat dengan kacamata kita sendiri, tetapi belajarlah dari sudut pandang Allah. Lihatlah penderitaan itu dari sudut pandang iman dan pengharapan kita, agar ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita tidak menjadi putus asa. Ketaatan kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mau menyadarkan kita bahwa kita di tengah hidup ini tidak sendiri. Allah senantiasa mau setia menolong kita, bersama kita. Allah senantiasa mau mengulurkan tangannya asal kita taat dan setia kepadanya di dalam menjalani hidup ini dalam berbagai dinamika kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk taat, setia kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ketaatan dan kesetiaan itu telah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus dengan keteladanan Yesus taat kepada Bapa. Itulah kerinduan firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Walau kami menghadapi masa-masa sulit, walau kami menghadapi kesusahan, walau kami menghadapi penderitaan, namun kami selalu diajak untuk taat.
Terima kasih Bapa di sorga, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk memampukan kami hidup dalam ketaatan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat-Mu, khususnya jemaat HKBP Jambi yang ada di Jambi ini. Tuhan berkati semuanya, jemaat-Mu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, supaya senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati gereja kami, dan berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Molohodohu ihuton dame sonang rohakon sai horas jala martua nasana hinopopi hotok tong ihutonoku Yesus na paluau hosapindo olowaku alani mahartuau. Narade doau manahon mangasahon padanmi molohon amargogoyhon taluhaholomoni hotok tong ihutonoku Yesus na paluau hosaping dolowaku alani mahartuau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.